ضعيف وبه إليه قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يكف عليه. عن أبي هريرة يعني شأن مسلما. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسان شاة متفق عليه. وبه إليك ولو عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة فأحق بها ما لم يثق عليها أو الحاكم وصححه المحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله باب اللقطة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند متصل إلى الإمام ابن حجر العسقلاني قال وعن عمر قال حملت على فرس في سبيل الله. Hamaltu ala farasin. Aku membeli kuda untuk ditunggangi pejuang fisabilillah. Jadi aku membeli kuda yang disiapkan untuk ditunggangi oleh mujahid fisabilillah. Fisabilillah. Istilahnya jadi dipakai, semacam hak pakai bagi siapa yang berjuang fisabilillah. Jadi yang beli Sayyidina Umar, dan ada istilahnya hamaltu ala farasin fisabilillah, itu berarti menggunakan hak pakai pada orang lain yang berjuang, hak pakai untuk ditunggangi, kendarai. Fa'adha'ahu sahibuh, maka kemudian ternyata pemiliknya yang menunggangi, yang mengendarai itu mensia-siakannya, dalam arti tidak menepati kewajibannya, tidak merawat sebaik-baiknya. Saya melakukan taksir, melakukan keteledoran dalam menggunakan kendaraan yang disuruh mengendarainya itu untuk perang fisabilillah. Wa dhanantu annahu ba'ihu bi rukhsin. Yang ini dimasukkan dalam bab hibah, karena memang membeli kendaraan yang kepentingannya dipakai oleh siapa saja yang memakainya. Fadhanantu annahu ba'ihu bi rukhsin, maka aku menyangka, rupanya karena tidak bisa merawatnya dengan baik, sejadi dia akan menjualnya dengan harga yang murah, birukhsin dengan harga yang murah. Fasa'altu Rasulullah, yang membelikan saya kata Umar, ya kalau dijual bagaimana kalau kemudian bisa jadi saya sendiri yang beli aja dah. Yang tadi dengan digunakan untuk berjuang perang fisabilillah itu termasuk dalam bab hibah, dimasukkan dalam bab hibah. Kalau ataupun diistilahkan cuma hak pakai, tapi sebetulnya sudah menjadi hibah. Maka aku kemudian tanya kepada Rasulullah SAW andalik dari demikian itu.
Kata Umar, mungkin dia akan menjual ini, menjual dengan harga yang murah. Wasa'atu Rasulullah SAW dalik dari demikian itu, faqala la tabtahu, kamu jangan membelinya. Wa in a'taqahu bi dirhamin, walaupun kemudian dia memberikan padamu dengan harga 1 dirham, karena dijual murah-murahan. Selanjutnya hadis, cuma enggak disebutkan al-hadisa, tamimil hadis. Hadis selanjutnya adalah fa innal a'ida fi sadaqatihi kal qalbi ya'udu fi qai'i. Maka sesungguhnya orang yang menarik kembali sedekahnya, ini kembali sedekahnya kepada dia, kalau topik ini juga dibeli, karena asalnya memang hak pakai, tapi dimasukkan dalam bab hibah ini. Kalau bukan Islam mengajarkan loman nisan, bukan karena hak pakai, kan hak pakai. Nah, karena kepentingannya fisabilillah, jadi selanjutnya akan kemudian menjadi miliknya. Kalau ataupun dimulai dengan hak pakai, tapi karena kepentingan fisabilillah bisa memilikinya sebagai hibah. Sampai beliau kemudian tanya kepada Rasulullah, karena ia berkehendak untuk menjualnya, ya Rasulullah, bagaimana aku sendiri yang belinya? La tabtahu, jangan kamu beli, jangan kau beli. Kalau ataupun jadi memberikan kepadamu dengan harga yang paling murah 1 dirham, karena dijual sangat-sangat murah. Karena orang yang menarik kembali sedekahnya itu kalbi seperti anjing, ya'udu fi qaihi, yang menjilat pada apa? Muntahnya. Kayak orang yang kayak anjing yang menjilat muntahnya. Allah. Ini kita ambil pelajaran. Jadi kalau sudah memberikan sesuatu orang lain, ojo harap-harap untuk kembali. Sementara bisa jadi masuk dalam bab hibah ini kalau ataupun hanya memberikan hak pakai. Apalagi di sini fisabilillah, jadi wis diwaneh-wanehno. Ini berkaitan dengan ada adat jahiliyah yang kemudian disempurnakan oleh Islam. Seperti apa? Kalau tradisi jahiliyah itu memberikan itu kepada orang lain adalah bagian ibadah, bagian sosial, masalah sosial itu. Karena kita tahu sendiri, jadi orang Arab itu loman-loman dari sifatnya aja. Karam itu semacam sebagai karakteristiknya. Tapi masih ada hubungan dengan bisa jadi ditarik kembali karena namanya pemberian. Makanya nanti kemudian hibah itu tinggal kembali kepada faktornya apa. Apa ada karena tradisi yang kemudian kalau memberikan sesuatu itu kudu dibaleni. Kayak kemarin buah. Itu lah. Adatnya apa? Oto-oto. Itu kan diantaranya, jadi yang memberikan buah buah. Buah nih. Itu kan tradisi namanya ya. Jadi biar ketika memasukkan uangnya dalam kotak itu nanti kemudian kan dicatat itu
dan kemudian nanti harus ada kembaliannya. Itu berarti tradisi. Tapi sisi lain namanya memberikan hibah itu, memberikan sesuatu itu ada dua hal, diantaranya adalah ditaklifil qulub wa idharil wud. Al-hibah atau hadiah jadi karena tradisi dan mukafa alaiha kaadah untuk jadi meminta mendapatkan balasan alaiha sebagai tradisi. Yang selanjutnya disebutkan dengan hadiah bis sawab, namanya hadiah bis sawab. Jadi yang diharapkan nanti kemudian ada kembaliannya. Dan mukafa alaiha ta'adah sebagai sebuah tradisi. Sementara al-hibah yang ini kemudian menjadi ajaran Islam itu ya jangan seperti itu. Justru adalah li ta'lifil qulub wa idharil wud. Untuk mempertahukan hati untuk kecintaan bersama, kemudian di samping ingin menampakkan rasa cinta kepada teman. Yang akhirnya dibuat sebagai satu tradisi, saling memberikan hadiah, tukar kado, tukar hadiah, ater-ateran sesama tetangga. Nah, itu nanti dampak positifnya luar biasa itu. Nanti selanjutnya hadis tahadau tahabu selanjutnya nanti ya. Ini berawal dari namanya hibah atau hadiah itu dahulunya seperti itu, ada namanya hadiah bis sawab. Bisa jadi masih berlaku kalau itu dibudayakan oleh suatu kaum, buktinya ada. Buan itu tidak ono. Dan sebetulnya kalau tidak ditradisikan memang semestinya seorang beri hadiah itu ya aja matur nuwun tok balenono ngono. Itu yang sebetulnya sebaiknya begitu. Jadi, makanya kemudian paling enggak mbaleni itu cara Islam tidak sekedar matur nuwun tapi jazakumullah ahsanal jazakumullahu khairan. Nah itu namanya mukafa'ah bid-du'a, namanya mukafa'ah bid-du'a. Tapi kalau abuya enggak, abuya itu kalau dihadiahi ya dibaleni bahkan bisa jadi lebih daripada hadiahnya ya. Itu abuya begitu, sering ngomongnya beliau. Hadiah pulpen kayak duit 1.000 rial kadang ngono. Iya, temenan iki. Belum kalau kitab pasti sudah. Dan karena disuruh nyatet, dan ini ada santri yang disuruh nyatet siapa yang memberikan hadiah. Selalu begitu. Jadi
dia duit 10.000, ya, sekarang beras 1 kilo berapa ya? Jadi hadiah 15.000 dibaleni beras 1 kilo namun atau apa saja yang Masya Allah. Jadi memang mestinya seperti itu. Kalau kita kan di sini kan enggak, pokoknya matur nuwun ae. 100.000 matur nuwun, 1 juta matur nuwun. Maka ada bahasa paling enggak dilengkapi lah. Memang standarnya pertama ya ditambah apa? Jazakumullahu khairan. Jazakumullah ahsanal jaza. Kalau mau panjang ya ahsanallahu ilaikum wa syakara fadlakum wa zatakum fadlih. Kemudian ya ditambah panjang begitu. Itu kalau SMS bisa panjang tuh ya. Tapi bisa panjang. Tapi kalau lungdungan ya kedawan dia. Terlalu panjang. Ala kulli kaliani idza khayyitum bi tahiyyatin wa fahayyu bi ahsana minha aw rudduha bi misliha. Kalau kalian diberi kehormatan maka kemudian balaslah yang lebih baik. Dari dimulai assalamualaikum, jawabannya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum saja jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari riwayat selanjutnya wa maghfiratuh ya. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha bi misliha. Atau mengembalikan dengan seperti yang diucapkan, diberikan yang seperti itu semestinya. Tapi memang ada tradisi namanya hadiah bis sawab atau hadiah bil mukafaah. Kita bisa mengambil pelajaran dari hadis ini, dimulai dari hak pakai karena untuk fisabilillah, kemudian selanjutnya bisa memilikinya. Buktinya waktu itu Sayyidina Umar ketika melakukan hal ini dan yang diberi itu kemudian tidak melakukan haknya sebaiknya mau menjual, dia harus tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah kalau saya sendiri yang beli gak apa? Jangan kau beli. Karena seorang yang apa tadi menarik kembali apa? Sedekahnya sama dengan apa? Anjing yang menjilat apa? Muntahnya ya. Jadi memang kalau memang faktornya adalah di ta'lifil qulub wa idharil wud, ya kenapa harus ada namanya tak menarik kembali. Tapi namanya tradisi bisa jadi itu terjadi. Dan ada namanya tradisi itu. Fa'adha'ahu al-ma'na annahu qassara fi mu'natih. Dia berbuat kedoran dalam membiayai kudanya, wal qiyam bihi, dan menunaikan kewajiban untuk menjalankan haknya. Fadhahaba syai'un min samanih. Akhirnya kudanya yang dulunya bagus jadi kurus. Jadi rambut. Fa huwa dha'i'un. Jadi ya cuma sia-siakan haknya. Akhirnya ternyata mau dijual. Itu pun kemudian Sayyidina Umar dilarang Rasulullah untuk membelinya karena Sayyidina Umar berpikir itu daripada dibeli orang lain, saya sendiri. Tapi tidak, la tatahu wa in a'taqahu bidirhamin. Selanjutnya wa an Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam tahabu.
dari tahada ya tahadau, tahada ya tahadau, salinglah kalian memberikan hadiah. Dari tafa'ala, tahabu, maka kalian menciptakan kasih sayang bersama. Dan dampak positifnya adalah yaitu kecintaan. Ini dituntut dalam kehidupan berislam. Dari hadis siapa la yu'minu ahadukum wa hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Di antaranya caranya adalah saling memberikan hadiah. Nisbatnya tetangga ya terteran. Selalu begitu, itu menciptakan namanya kecintaan. Tukar kado sambil ya. Seneng-seneng nisan nggo balon. Ono ae kan. Seneng juga ya. Waktu kita sama nyuci itu. Baru berapa kali? 2 kali ya? 3 kali ya. Siapa sih nggak pertanyaan? Idenya siapa itu? Baik ini sambil balonnya apa? Dor, metu apa? Kayak sopo ya. Ater-ateran, saling memberikan hadiah. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad wa Abu Ya'la bi isnadin hasanin. Hadis lain yang menguatkannya adalah wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahadau, saling memberikan hadiah. Fa innal hadiyata, kan hadiah itu tasillu as-sakhimah, tasillu yani tanzi'u, as-sakhimah al-burud wal quruh wal hikid. Rasa benci, kemudian rasa tidak senang, dan al-hikid, dendam. Di cara menghilangkannya kalau ada ganjilan-ganjilan hati, ini yang paling mudah untuk menjadi clear, menjadi cair adalah saling memberikan hadiah. Di antaranya ada hadis Rasulullah ketika namanya orang benci atau melakukan namanya perbuatan nggak baik, ini di luar yakni mestinya seorang saling memberikan kecintaan, adalah di antaranya dibenci bisa jadi atau dilarani. Kenapa tidak boleh balas? Kenapa tidak boleh balas? Tapi harus sama-sama, harus sama-sama. Yani membalas pun, yani istilahnya harus satu-satu. Kalau bisa yang kedua adalah memaafkan. Kalau bisa ketiga aktiman haramak, weono kirim ono belak. Semua gue kan kirim ono duit, kirim ono beras, kirim ono apa pun terus. Ngono lama-lama luntur sendiri.
Walaupun namanya hasad itu Masya Allah, apalagi iri hati, aduh, ngenteni mati nih ya. Min syarri hasidin idza hasad. Idza hasad itu orang berat. Tapi tetap bisa dicairkan di antara dengan selalu dilakukan kebaikan. Nah, itu mau tidak mau pada akhirnya juga akan luntur. Saya ingat waktu Abu juga dibenci oleh Masya Allah. Tapi ya subhanallah Abu ya, kirim terus dikirim gak mari-mari. Ono sing dikirim soalnya ya. Terus kemudian semestinya dengan hadis apa? La yu'minu ahadukum hatta yakuna yuhibba li akhihi wa yuhibbu nafsihi, itu jadi sebetulnya cukup sudah. Karena seorang muslim pada orang lain itu punya jasa. Ini mau tidak mau dia punya jasa. Tidak berjasa bagaimana? Setiap hari pasti mendoakan sama apa? Temannya sendiri, Allah maghfir lil muslimina wal muslimat. Itu jasa itu. Yang pada akhirnya dengan saling memintakan ampun satu dengan yang lain, walaupun dia ada di kutub utara, kutub selatan, tapi kan sama, punya doa bersama, Allah maghfir lil muslimina wal muslimat ya. Apalagi diucapkan bersama waktu khutbah Jumat oleh siapa? Oleh khatib. Jadi doa yang paten itu bagi khatib adalah Allah maghfir apa? Lil muslimina wal muslimat. Kalau seorang khatib dia khutbah Jumat tidak memakai itu tuh khutbahnya dianggap kurang. Ya, makanya paling enggak mesti pertama ada Allah maghfir lil muslimin wal muslimat, diamini oleh seluruhnya. Dan selanjutnya boleh dengan menggunakan yang lain, wa fil lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li asatidatina wa li asatidatina wa liman ahsana ilaina wa liman ahabbana fik wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'min al ahya'i minhum wal amwat. Jadi akhirnya kebersamaan itulah membuat kemudian akhirnya kita seluruhnya masuk surga seluruhnya, kan gitu kan ya. Berarti Anda punya jasa dengan saya. Semuanya punya. Ketemu siapa saja begitu. Endingnya adalah kemudian caranya Allah untuk agar kemudian kaum muslimin di surga diatur seperti itu sebagai hak antar manusia, sebagai hak antar manusia. Caranya Allah begitu. Ini sementara kemudian la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, itu berat. Kalau kita harus mengembalikan hakikat maknanya kan yang saya cintai apa itu harus digunakan secara sama kepada yang lain. Nah, aku lagi tuku apa sandar garis 10 juta yang terus dijaluk koncoku PN ngono ya. Preketek. Tapi paling enggak kemudian ukurannya adalah seperti apa. Jadi ini kapan ono wong seneng melo seneng, cukup sudah. Itu sudah namanya tanda keimanan. Ini ono wong seneng melo seneng. Ojo ni ono wong seneng kowe senep. Itu tanda kemunafikan. Nah, itu aja kamu ukurannya gampang. Ada titik-titik yang nggak baik kalau sampai kemudian. Sementara sifat hasad ini menjangkiti siapa saja. Itu biasanya adalah sesama, sama apa? Pekerjaannya di kiai. Ya, pada kiai ini, nggak ngono. Akeh ora, akeh. Akhirnya dampaknya berat, kiai sampai enggak seneng kiai itu akhirnya anaknya orang mungkin jadi kiai. Jadi begitu. Dia enggak seneng dengan orang lain yang sama-sama kiainya.
Bagaimana mungkin anaknya jadi kiai? Justru banyak orang mencintai ulama, dia adalah orang awam. Anaknya jadi apa? Ulama ya. Sampai diceritakan ada pertengkaran di jalan karena ada seorang jual salak yang belakangnya jual sepet, salak sepet salak sepet pertengkar, kamu ngawur, ini salak saya ini manis kok sepet katanya. Loh, saya ini bukan sepet, ini kasetnya sepet. Kaset itu ya kaset dari sabut dulu dengan sepet itu. Dibuat semacam anekdot. salah apa, cepet salah bertengkar. Akhirnya saling sadar, oh iya, selalu ya ini terjadi namanya persaingan ini, maklum. Kalau sudah ke hasad, Allahu Akbar ya. Bahkan dimulai dari mana? Awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Bukankah aku ingin menunjuk kepada kalian, kata Rasulullah, sesuatu kalau melakukan itu saja maka kalian akan saling bercinta. Afsus salam bainakum. Cuman assalamualaikum itu membuat kemudian saling doa pada keselamatannya. Itu membuat kemudian saling bercinta. Lepas dari seperti ini, jadi kita sendiri sebenarnya kurang biasakan. Kalau sahabat memang melakukan hal ini, masya Allah, ceritanya sahabat itu tidak ketemu dengan temannya kecuali apa? Mengucapkan salam pada awalnya. Kalau jalan bersama pun begini. Sini kemudian ada pohon besar, kemudian apa? Berpisah ketemu lagi, assalamualaikum. Itu diceritakan para sahabat seperti itu. Ya, maka ketika kemudian mulai Rasulullah membentuk namanya masyarakat Islam, 3 hal yang waktu itu kemudian terus dibuat semacam sakilah adalah afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wa nasuniyam. Itu dibentuk oleh Rasulullah di Madinah dengan 3 pilar ini. Pertama afsus salam, saling menyebar salam. Yang kedua adalah it'amut ta'am, jadi loman dengan namanya makanan, memberikan makanan. Yang ketiga adalah melakukan qiyamul lail. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Itu selalu kemudian sehari-hari disampaikan Rasulullah ketika membentuk pertama masyarakat Islam di Madinah. Ya, tercipta di Madinah sebagai sebuah kota yang kalau malam hari yakni orang mendengar kayak suaranya tawon. Suara tawon kan semua antara mereka sholat dan baca Al-Quran ya.
Ya Timur To'am termasuk di Indonesia alhamdulillah apa-apa masya Allah ya, selamatan ya, bagus tuh. Sampai menjadi ciri dua organisasi besar. Kalau NU itu senengannya selamatan, Muhammadiyah senengannya cash, duit. Lomane dewi-dewi, padha lomane insyaallah. Ada hadis ajazun nas man ajazani du'a wa abkhalun nas man bakhila bis salam. Rawahu al-Bukhari fil Adab al-Mufrad. Paling lemah namanya orang adalah orang yang lemah untuk berdoa. Pada berdoa itu bondo cangkem, tinggal ngotok aja orang gelem. Itu lemah lamanya orang. Wa abkhalun nas man bakhila bis salam, dan paling pelitnya orang adalah orang yang pelit dengan mengucapkan salam. Berarti kalau ketemu ya pasti assalamualaikum ya. Kita kurang praktekannya ini. Padahal ini adalah doa. Ini kalau dipraktekannya di seluruh kaum muslimin gitu. Yani alaman araf tawaman lam ta'rif. Kamu kenal, kamu gak kenal, masya Allah. Jadi itu sudah cukup menjadi doa mendunia namanya. Karena dilakukan secara umum oleh kaum muslimin. Maunya orang lain juga niru, maka bahasanya nggak bisa seluas assalamualaikum. Apa ya? Soalnya ini kan kabeh dianggap bener kabeh kok. Ini gak ngunus, gak toleran ya. Assalamualaikum, kemudian tambah lagi apa? Orang usah hafal. Kita punya assalamualaikum. Kita punya assalamualaikum. Tanda ya. Ini sebagai seorang muslim. Jadi perlu punya ciri khas, itu kan perlu. Sampai kemudian kalau bicara ciri khas itu gampang. Seorang muslim apa ya? Salam diantaranya. Yang kedua, kamu lihat telinganya pasti bersih ya. Saya wudhu. Terus kamu lihat lagi namanya kemiren nih, telapak kakinya. Kalau ngapal berarti dia muslim. Iya. Kalau nggak ngapal kapan sholatnya? Tahadaw fa inna hadiyata tasilus sakhimah tanzi'um, yani mencabut, menghilangkan rasa benci, rasa tidak senang. Kemudian apa tadi? Al-hikid, dendam. Makanya di bulan Ramadan ini di antara doa beliau Rasulullah kita maklumi, mohon ya, gini, keseharian kita di Ramadan ini seluruhnya tiap hari adalah al-istighfar dengan 4 hal ya. Kan itu doa tidak pondok ewa-ewa, tapi ini momen yang terpenting secara momen nafahat, momen barakat.
Kemudian nanti puasa itu disebut puasa saharul doa ya, saharul doa. Ada saharul saum, saharul siam. Sekian banyak nama, saharul ihsan, saharul taubah, macam-macam. Semuanya ada dalam bulan Ramadan. Kalau saharul doa bin Rasulullah istaksiru min arba'i fisalin. Khaslatani turduna bihima rabbakum. Wa khaslatani la ghina bikum anhuma. Jadi perbanyaklah dalam bulan Ramadan ini 4 hal. 2 hal menyenangkan Tuhanmu. Sudah, bahasa Rasulullah, turduna bihima rabbakum, menyenangkan pada Tuhanmu. Wa khaslatani la ghina bikum anhuma, 2 hal yang kamu pasti butuh. Tidak bisa enggak butuh, pasti perlu. Wa ammal khaslatani allatani turduna bihima rabbakum fa syahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfiruna, membaca syahadat dan minta ampun sama Allah. Wa amal khaslatani allatani la ghina bihinna fatas'alunallaha bihil jannah wa ta'uduna bihi minan nar. Jadi akhirnya kesimpulannya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Itu aja sudah. Ulang ya. Bulan Ramadan. Jadi anggaplah panen kita adalah panen 4 doa. 4 yang dilakukan oleh lisan ini orang-orang di pondor, ini namanya istaksiru, berarti ya betul-betul berusaha memperbanyak. Berusaha istaksiru, bukan aksiru. Istaksiru, berusaha mengucapkan sebanyak mungkin, itu istaksiru. Kalau aksiru berjalan saja. Tapi istaksiru, usahakan memperbanyak mungkin. Yang ini momennya adalah di bulan nafahat dan barakat. Ada sisi yang dimaklumi. Jadi kalau saya bicara nafahat barakat itu, kalau bukan Allah yang menurunkan, siapa? Hanya karena kita meniru Allah. Allah itu yut'imu wala yut'am. Allah itu memberikan makan, tidak diberi makan. Jadi niru Gusti Allah in dalam ora dahar lan ora ngombe. Niru Allah itu, nirunya Allah itu. Meniru Allah itu. Dibuat oleh Allah supaya kita juga meniru Allah. Allah itu yut'imu wala yut'am. Makanya kemudian syahrul Ramadan termasuk usahakan syahrul ihsan, karena yut'imu jadi memperbanyak sedekah di antaranya. Wala yut'am, Allah tidak diberi makan. Jadi di sini dikumpul antara yut'imu wala yut'am ya. Maka Abuya di antara mengatakan, dan bagian dari syahrul ihsan itu adalah ya di Ramadan sing loman. Kemudian praktekkan namanya tidak makan dan minum ini, dikatakan tidak makan dan minum, padahal kita tidak makan minum cuman batas subuh sampai apa? Maghrib, hitungannya setengah bulan tok. Tapi kita maunya dinamakan puasa 1 bulan ya, padahal setengah bulan tok ya. Makanya untuk dikatakan puasa 1 bulan, ada 2 arti dalam puasa ini, berangkat dari tidak makan dan minum di pagi hari sampai maghrib. Adapun maghrib sampai subuh, taklilut ta'am, mempersedikit makanan. Akhirnya kita dikatakan puasa puasa 1 bulan, gitu ya. Nah, taklilut ta'am berangkat dari sunnahnya takjilul fitri dan takhirus sahur. Maknanya jadi memang kita berusaha waktu malam ya, yang biasanya makan seperti apa ya dikurangi makannya. Baru kemudian betul dari diet 1 bulan. Karena pagi hari sampai maghrib kita nggak makan, dan malam hari menyedikit makanan. Akhirnya jadi diet 1 bulan, makanya semua
tasihu. Lagi itu kan puasalah maka kalian pasti sehat. Jadi pasti sehat sudah. Itu karena memang betul-betul puasa 1 bulan. Nah kalau malamnya balas dendam ya namanya pengumuman. Ya jangan berharap sumu tasihu. Ini sing repot di bukber ini. Bukber itu Masya Allah. Diundang kok enak-enak lah pokoknya dimangan ini. Sakno sing gawe jadi ngono. Sementara bukber itu pakai dalil manfaat rasa iman katanya. Mendang apa? Agar kita makan bersama kan namanya memberikan apa? Memberikan apa? Makan. Wah itu Masya Allah. Ini bagaimana mengatasinya ini? Satu sisi orang ingin mengamalkan hadis manfaat rasa iman. Satu sisi kita nggak boleh makan banyak. Terus mengapa? Ketika kita ngundang bukber, meski banyak dah kena kurma langsung ngundang. Sementara juga namanya kumpul-kumpul untuk buka bersama juga ada nilai tersendiri ya. Nanti kapan kita? Hari Sabtu kan sadari ya. Sadari aja kumur-kumur tok mana. Tapi usahakan nanti kalau makan jadi jangan setelah sholat aja. Sekaligus saja ya. Ada kurma, ada ya ada minuman lah ya. Jadi langsung makan aja ya. Kalau nanti setelah sholat itu namanya 2 kali namanya. Yang menjadi tradisi orang Indonesia ini apa takjil itu kurma tok bersolat apa mangan sawareke. Kalau sawareke ya enggak ada sumu tasihu. Dan nanti kemudian kita hubungkan dengan bahwa dari tidak makan dan minum pada dasarnya adalah ada hubungan dengan melemahkan setan. Tadyik namanya tadyik majaris syaitan fi ibni Adam, itu hikmahnya. Jadi setan itu sangat lemah kalau menghadapi orang perut lapar perut ya. Karena nafsu selalu berkolaborasi dengan setan. Setan itu bisa masuk dalam diri manusia ya, yang min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Was sudah khannas. Khannas itu kepandaian untuk menyelinap pada masalahnya. Kalau setan sudah masuk itu nanti ada lamsu. Kita berusaha jangan sampai lamsu, tapi mau tidak mau ada namanya hamzu. Namanya hamzu itu dari luar saja. Tapi kalau lamsu itu akhirnya ya, makanya sampai istilah Rasulullah, yakni kenapa seorang muslim itu kalau makan kembali pada adabnya makan. Ya bihasab ibni Adam luqaimatun. Cukup sebetulnya kalau makan nggak usah banyak-banyak. Beberapa namanya puluhan wae itu cukup. Fa in kana la budda fa'ilan fasulusun li ta'amih usulusun li syarabih usulusun li nafasi. Rasul memberikan gambar ini. Sepertiga untuk apa? Makanannya, sepertiga untuk minumnya, air. Jadi harus banyak air juga sepertiga. Makanya paling enggak sehari minum air 2 liter. Jangan sampai tidak kurang ya. Berdampak tidak baik.
Kemudian susul nafasi menunjukkan pada kelemahan ojo sakwar sampai mengge-mengge dikeruk karo entong. Dari situ kelemahan dihadapi oleh setan selama 1 bulan. Kalau memang kita menjaga seperti itu. Sisi lain kemudian Rasulullah mengatakan tokoh-tokoh setan diborgol. Jadi artinya dari sisi nafsu dan sisi setan dilemahkan pada waktu puasa. Karena itu akan memberikan dampak yang sangat penting terkait dengan menangnya melawan nafsu di sebulan pada 1 bulan itu. Menangnya lawan nafsu. Dengan cara seperti itu, ketika namanya nafsu lemah, maka kemudian berbarengan dengan nafahat yang ada, yang dari Allah, ya, dari Allah nafahat, maka kemudian semuanya bisa terkendali. Matanya akhirnya bisa terkendali. Ya. Kemudian telinganya bisa terkendali. Itulah arti namanya keselamatan di bulan Ramadan. Jadi akhirnya yang puasa bukan puasa adah, tapi puasa junnah. Puasanya bukan puasa adah, tidak sekedar hanya meninggalkan makan dan minum, tapi junnah menjadi perisai daripada nafsu, wiqayah min hawan nafsi, mengendalikan matanya akhirnya ikut puasa, telinganya ikut puasa, istilahnya begitu. Kemudian kalau selamat, kemudian indah salima Ramadan salimatis sanah. Kalau selamat maka selamat 1 tahun agamanya, ya. Allah menjaga. Dampaknya 1 tahun ini, masya Allah. Mudah-mudahan kita diterima, ya. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, bil qabul wal ghufran, ya Hannan ya Mannan, ya Qadim al ihsan, lutik Maryan, judlana bil ghufran, marhaban ya marhaban ya Ramadan bil qabul wal ghufran, ya Hannan ya Mannan wal ihsan, rujudik Maryan, judlana. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Selanjutnya wa Nabi Hurairah qala Rasulullah. Kita habiskan bab hibah. Dari Abu Hurairah berkata qala Rasulullah, ya nisa'al muslimat, hai perempuan-perempuan muslimat. Wah, kok perempuan tok ya? La tahkiranna jaratun li jaratiha, ini urusan bertetangga. Yang di sana ada hubungan dengan masalah saling ater-ater hadiah. Jangan kemudian kalian meremehkan jaratun seorang tetangga li jaratiha kepada tetangga yang lain dalam memberikan hadiah. Jadi sangat penting kalau kemudian bertetangga itu selalu saling memberikan hadiah untuk membentuk kecintaan bersama sebagai seorang muslim. Walau firsana saatin, sekalipun dengan firsana saatin, kalau toh pun hadiahnya itu adalah firsana saatin. Artinya ketika namanya kikil kambing ini kalau regani dibuat-buat, ya. Karena di sana kikil itu gak ada regani. Tapi kena kikil om Jawa di mana? Kan ketahui walau firsana saatin kikil.
Namanya orang dengan kambing kan ingin makan dagingnya. Nah, kalau kikil kan rokok repot mana. Tapi oleh orang Indonesia dibuat masya Allah seenak mungkin jadi masya Allah larang regani. Permasalahannya adalah ketika namanya yang dihadiahkan ini firsanasatin yang tidak berharga. Jangan-jangan namanya kemudian yang diberi meremehkan apa ngoyo kegel ki biasa sing semuni ini siapa ya sing lambene tipis iki masalahnya di situ sopo sing gak iso ya sementara hadiah itu apapun Anda melakukannya walaupun sedikit itu lakukan sebagai satu budaya. Wah, masya Allah. Jadi permasalahannya ada dari namanya pemberi dan penerima ini. Yang menerima jangan-jangan apa? Meremehkan. Yang memberi kok porek sungkan rek aku masuk ngono. Jangan. Jadi sak duwe ini ana dudu ya dudu. Gitu. Ada bubur ya bubur. Sampai kemudian kalau bisa dari tetangga itu dia masak apa? Jangan sampai tetangganya apa? Ambu. Masya Allah itu enak itu kalau apa-apa. Padahal bau, wah ini masak apa ya tetangga ini ya? Lagi masak apa? Krengsengan ini ya. Dibanding gak ada rasanya, iwas ambut doa. Itu maksudnya jadi demi untuk keakraban bersama itu seperti tetangga caranya seperti itu. Bentuk namanya kebersamaan itu sampai di situ oleh Rasulullah SAW. Ya, ala kulli hal. Kok kenapa ya nisa al muslimat? Ya, kok ndak ya ayo rijal gak ngono ya. Saya siji wong lanang wedok iku. Padha-padha oleh berkat ngono wong lanang nglenggem gak bahas. Karena Nabi Adam. Kalau Hawa oh no. Ya sing anu ngene mboten ya. Yo ngono lho. Ini ngono. Memang begitulah. Jadi pandainya kita adalah kalau bisa menjaga sama-sama aja sebetulnya. Makanya kalau orang itu diberi oleh Allah kayak bisa bicara lebih selamat deh. Bisa menaam sama Allah itu selamat. Orang vokal aduh salahnya mesti akeh. Ngomong subhanallah ya cangkem ya. Ada namanya yang kita punya tamu macam-macam. Oh, nasi melebu langsung dia sing ngomong sampai elek ya. Sing sakibul bet ora oleh kesempatan sampai ya. Jadi ya kembali pada kita karena mau mayalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid wa mayalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu Imam Nawawi mengatakan jadi ada malaikat spesial urusan jangkem namanya. Karena lafadznya kan wa mayalfidu min qaulin itu ism nakirah. Nakirah berarti umum. Ucapan yang baik, ucapan yang jelek. Namanya suara sampai suara drenging. Namanya qaulin. Suara mengadu, adu-adu itu qaulin. Illa ladaihi katanya Nawawi, ladaihi itu rujuknya domir itu mestinya itu rujuknya ke yang lebih dekat. Sementara ini wa mayalfidu ini semuanya dari al-insan. Jadi mulai rujuknya domir ke manusia, namanya manusia al-insan. Di surat al-insan itu. Itu wa mayalfidu al-insan. Min qaulin ini yalfidu al-insan. Min qaulin ila ladaihi rujuknya bukan al-insan, ladaihi qaulin.
rujuk dhamir kepada yang lebih dekat. Illa ladaihi raqibun atid, malaikat yang selalu mengawasi dan kemudian selalu hadir, tidak absen untuk mencatat. Sehingga kemudian tugasnya mencatat, dan yang dicatat adalah yang diucapkan oleh lisan. Sementara secara umum namanya malaikat yang menulis kebaikan, menulis keburukan disebut al-hafadhah. Al-hafadhah al-katabah. Jadi malaikat penulis kebaikan dan penulis keburukan. Secara umum namanya al-katabah. Tapi untuk cangkem, nah cangkem bisa jadi tutuk atau jadi cangkem jadi cocot masalahnya. Dia tutuk api dok, cangkem ya bena wa bena ya. Ini cocot, masya Allah. Lambin duweh ngono ya. Subhanallah. Sampai ulama membahas ini sampai kepada wong drenginging karena kesakitan. Drenginging kesakitan itu ya maklum kesakitan kemudian mengucapkan aduh, itu namanya urutannya memang ya ini sudah dimaklumi lah. Kalau drenginging karena namanya kesakitan tidak masalah. Tapi sementara dan drenginging karena ngeluh, wah itu catatannya lain. Sampai di situ ya. Ini kemudian kalau ada orang drenginging, malaikat kanan kiri mulai dialog. Enten catat apa isinya. Ya Allah. Cuman bagi kita ya umat Islam ini untungnya, umat Muhammad pada khususnya dibukanya pintu ampunan itu sangat banyak, beribu-ribu, caranya banyak. Sampai al-i'tiraf yamhul iktiraf, itu seorang muslimnya ngakoni dosa itu semua berdosa, luar biasa ya. Al-i'tiraf yamhul iktiraf. Sampai di situ. Beda dengan umat terdahulu. Ini diberi keringanan oleh barokah Rasulullah SAW aja. Karena gandar Rasulullah, subhanallah ya. Semuanya menjadi lumer semuanya. Jadi walau firsana syatin, ini kaitannya dengan bentuk apapun jangan diremehkan. Atau kemudian bentuk apapun yang sedikit jangan sampai diremehkan ya. Karena kalau sudah namanya lambi lebih itu kan iso iki piro regane. Jane ngurus apa sih? Kare alhamdulillah ya. Iki regane piro? Nang ini sapa sih gak iso. Ya wis piro ya. Gak isin tok ngono. Wis ngono gak usah ngowae lah. Semua ngene tok ae. Piro ya? Ya Allah. Jadi secara umum la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Kata Rasulullah secara umum apa saja la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Pokoknya namanya ma'ruf apapun ya sedikit pun kita nggak boleh meremehkan. Panjang aplikasinya. Terakhir wa anna radhiyallahu anhu annahu qala man wahaba hibatan fa huwa ahaqqu biha ma lam yusab 'alaiha.
Rawahul Hakim wa sahhahah wal mahfud min riwayat Ibnu Umar an Ibnu Umar qauluhu. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi qala. Jadi dimarfukan pada Rasulullah dengan anin nabiyyi. Padahal tadi wal mahfud menurut Ibnu Hajar justru riwayat yang sah yang terjaga itu ini bukan daunnya Rasulullah, tapi daunnya Umar. Kalau toh pun hatinya memang hadis disahihkan oleh Imam Hakim. Jadi namanya bukan hadis marfu tapi hadis maktu dalam ilmu mustalah. Nanti ada hubungan dengan masalah dua pendapat terkait dengan orang memberikan hibah sedekah boleh ditarik kembali apakah tidak? Boleh ditarik kembali apa tidak? Maka di sini ada hadis, jadi tidak boleh ditarik kembali kalau memang sudah ada balasan. Jangan tarik kembali sudah dibalas. Maksudnya tiba ditarik kembali. Artinya kalau tidak ada balasan, balasan itu kalau minimal maklum nih balasan kita barang loh. 10.000 lah badan apa? Berasa kilo loh. Maksud ditarik kembali. Di sana di sisi memang ternyata ada tradisi apa? Hadiah bis sawab. Hadiah bis sawab itu jadi namanya tradisi. Jadi kalau Anda dapat namanya satu saat karena pilkada namanya, maknanya pakai kaos cik milih aku, dua gak milih balik no. Oh, itu kan tradisi, serangan wajar. Jadi tradisi kan itu. Karena kenapa memberikan kalau bukan suara memilih? Kok tidak? Itu kalau kita kembali kepada hadiah bis sawab berarti apa? Kalau tidak memilih dia apa? Dia berapa? Menarik kembali. Jadi ini calon calon bupati loh. Kowe gak milih karo aku. Mun masalah roh apa ora iki. Itu kalau kita kembali kepada fihi qaulani tentang masalah memberikan hadiah boleh ditarik dan tidak. Kalau sudah dibalas jangan ditarik. Kalau tidak membalas berarti boleh ditarik. Sementara hadisnya ini memang sahih tapi hadisnya bukan marfu, bukan tapi hadis apa? Maktu. Hadis maktu itu hadis yang dinisbatkan kepada para sahabat. Itu tidak bisa menjadi landasan hukum. Nah, ini masalahnya. Maksudnya beliau menyangka di sini landasan hukum Islam tidak mengajarkan kalau sudah hadiah apa ditarik walaupun apa. Nah, kan gitu. Itu Islam. Ini, jangan berdasarkan dari ini kalau kita nggak tahu hadis ini apa lah. Hadis ini jelas penelitian tahrijul hadis. Karena di sini ada namanya wa dzakaru anna Ubaidullah bin Musa wahmun fi raf'ih. Ada kesalahan untuk memarfu'kan dari Rasulullah yang jelas memang ternyata bukan hadis dari Rasulullah tapi dawuhnya Sayyidina Umar. Bisa jadi Sayyidina Umar tetap memahami memang ada namanya secara tradisi hadiah bis sawab. Kan boleh kan? Dan itu justru berlaku mulai dahulu. Kalau itu tetap terjadi, ternyata kemudian tidak dilakukan sesuai dengan persyaratannya. Jadi, kue tak wani syaratnya apa? Ya, itu bisa gitu. Kalau di pasar tradisi ada buktinya. Kita sendiri melakukan buan itu. Itu kan jelas kan.
Nah, sementara hibah dalam Islam memang tujuannya adalah li ta'lifil qulub wa idharul wuddi, kecintaan. Karena itu ya enggak real lah, enggak pantas lah. Terus mosok menehi, ya. Maka Rasulullah keras mengatakan kalau seorang mengambil kembali apa? Hadiahnya seperti apa? Anjing yang menjilati muntahnya itu. Ya, itu. Yang didepankan adalah lomanmu, ojo mikir apa-apa. Karena kalau sudah begitu kan masya Allah. Nek sing amal iku ojo ndelok semua amalno. Ngono. Walau ikhlas iku lah masya Allah ya. Berat memang namanya ikhlas itu dengan ojo ndelok amal. Seperti kamu juga kapan harus mengeluarkan kotoranmu, kotoranmu. Apa kowe ya isek ningani plung delok nanti mau. Kalau perlu kemarin beramal soleh, lupalah sudah. Ngono ae lah ini. Tapi yo ora sembarang wong. Wis wingi koyo opo ngene ora diangen. Paling tak di sini Islam adalah diundat-undat, aduh habis langsung, langsung habis sudah diundat-undat kan. Yang kita berikan ini bukan milik kita kan, milik Allah juga. Kok mau undat-undat? Ya tiwas, tiwas yakni melaksanakan kebaikan tapi diundat-undat ya. Ya sudah, Allah menghapus pahala selesai sudah. Jadi hadis ini man wahaba hibatan, barang siapa memberikan hibah fawa ahaqqu biha, dia berhak dengan hibahnya untuk ditarik kembali. Maka dia berhak dengan hibah itu untuk bisa ditarik kembali malam yusab alaiha, selama tidak mendapatkan balasan. Ya, ini kalau kita baca begini nggak tahu hadisnya kan terus tunggu ya. Ora apa-apa, aku wae tak tarik maneh. Ono hadis lho ya. Mari. Sedangkan tadi ada hati seperti itu tadi, kayak kambing apa anjing gitu. Pada Umar sendiri waktu itu sifatnya adalah memberikan hak pakai, itu pun sudah yang hibah. Jadi apalagi untuk apa? Kebaik sabi inilah sudah masa masih tarik kembali ya. Mau dibeli aja enggak, mau dibeli enggak boleh. Terus ini ada hadis seperti ini. Makanya jadi tadi sudah saya terangkan sebelumnya, ada hibah itu lil mukafa alaiha, namanya hadiah babis sawab ya. Jadi kalau begitu, kalau ada pilkada ini jadi tradisi ya. Orang dipilih apa ora? Orang dijubuk apa ora? Nah, sing miliki rakyat tapi wong sugih. Sing akeh rakyat ora duwe ya apa tuh. Cuman masalahnya ini orang nyoblos awake apa ngono. Ditarik kembali ya balik nol ya. Ini orang dicari ya salah sing narik. Nanti situasinya juga lain lagi. Orang berhati memberikan hadiah, oleh dengan yai dek ngono. Itu kan ya, ini situasi yang lain ya, keadaan yang lain. Kenapa? Mungkin bisa boleh diterima, kenapa nggak diterima? Ngelegakno wong. Jauh ke sana masalahnya. Jadi saya ingat Abu ya, masya Allah. Jadi beliau harus menerima, walaupun namanya orang memberikan hadiah cuman 5.000 diterima oleh Abu. Bukan apa-apa, ngelegakno sing menehi. Dia punya keyakinan paling nggak memberikan orang baik. Namanya sekarang hadiah pun kemudian kemana Anda mengarahkan itu kan tidak bisa lepas pada siapa Anda memberikan ya. Ya, mosok podo nguwai wong fakir biasa, karo nguwai wong alim podo ora. Podo wae nih, tapi akeh diganjarani.
Ya begitu, tapi ojo nabi paling ada ojo ngono ya. Ojo paling nabi naparmu. Awas kau. Ini sekarang nih hadiah orang biasa dan hadiah orang soleh, orang alim. Sama-sama hadiah. Ya. Ganjarannya kan di. Ya mesti ahe. Dan namanya orang-orang alim, orang punya ilmu, orang soleh itu termasuk istilahnya apa? Syiar Islam, syiar Islam. Sehingga kemudian jadi kalau harus keyakinan orang beriku, mudah-mudahan. Ya makanya di amplop itu. Sing amplop selalu tertulis doakan ngono. Mana ngono. Jadi sing kene kudu doakno rek ngono. Lah ngaro amplop itu tulisan ngono. Sisi tungane siji dongaaken tiyang sepuh kula sing mati. Oh baca Fatihah iki. Tadi mudah belum yang lain tuh ngon sing ngono jenenge akeh. Ono ning hadiah nih gak disebut jenenge ora rega ya ono ne. Jadi ya ora usah ngono ya. Ora ditulis ora usah ngono ya. Bukan berarti ngono gak ikhlas pula disebut temenan yo nek begitu. Itu urusan kono kok. Barang siapa memberikan hibah maka ia berhak untuk menariknya, mengambil kembali. Malam yusab aliyah selama tidak dibalas. Jadi kalau sudah dibalas berarti hadis ini kalau kita pelajari hukum hadisnya seakan-akan ini adalah membenarkan jadi boleh. Ya, ini kan akhirnya kan ya ora pantes tuh, ora pantes. Tapi itulah jadi perjalanan hukum itu seperti apa, karena hibah ini berawal daripada tradisi orang jahiliyah yang baik diteruskan oleh Islam diatur jauh lebih baik. Kayak kemarin tuh mengenai al-umrah wa rukbah, jadi ada orang hadiah hibah kepada seseorang sampai sak mati nih ya wis mana wis mati bener loh, boleh dibalik, tapi Islam masih enggak. Kalau Islam ajarkan, kalau kamu begitu, maka ini jangan ditarik kembali, akan berlangsung kepada anak keturunannya. Oh, itu Islam. Asalnya memang begitu. Ada orang berhadiah pada seorang saat mati, ini sekali mati berarti dia menjadi milik. Tapi mati, kembali. Tapi Islam enggak. Ya, jadi artinya kepada apa? Al-umrah liman yuhibat lahu wali akibi. Ayakul hiyalaka wali akibika. Jadi ada akibika. Walaupun termasuk saya juga sudah melakukan hibah umrah sama keluarga saya ya. Jadi saya nggak punya apa-apa loh ya. Alhasil dari hadis ini apa? Memang tidak dimarfu'kan pada Rasulullah. Ketika dimarfu'kan pada Rasulullah, hukumnya adalah apa? Dhaif. Jadi nggak bisa. Apalagi setelah ini diketahui memang bukan sabda Rasulullah, maka tidak menjadi apa? Landasan apa? Hukum. Kembali masalah hibah ini jangan sampai ditarik kembali. Saya menarik kembali, ya. Lepas daripada itu adalah bisa apakah tidak? Adabnya namanya loman kadang wis metu ya metu ojo dibalik mana ini. Itulah kira-kira begitu. Alhamdulillah habis bab hibah, insyaallah selanjutnya setelah kita ketemu kembali babul luqatah. Lanjut asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan.
marhaban ya Ramadan bil qabul ya Mannan qadim al-ihsan arujudik malyan judlana bil ghufran